Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meza Rani Maudia dengan nomor BP 2010421017 dari kelas Biologi A kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum struktur perkembangan hewan dengan objek ikan nila dengan nama latin Oreochromis niloticus. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem intigumen. Intigumen merupakan bagian terluar sebagai pembalut tubuh ikan atau penutup tubuh ikan yang berhubungan langsung dengan lingkungan luar. Sistem intigumen terdiri dari 3 bagian, yaitu caput, trunkus, dan cauda. Caput atau kepala terdapat bulbus oculi atau bulu mata yang terletak di samping kepala. Juga terdapat operculum, tutup insang, dapat membuka dan menutup pada waktu penapasan. Kemudian terdapat fovea nasalis atau cengkung hidung, lubang hidung yang terletak di depan mata. Kemudian oral atau mulut di depan kepala, rima oris atau celah mulut di antara bibir atas dan bibir bawah. Kemudian yang terakhir terdapat cavum oris atau rongga mulut, rongga yang terdapat di dalam mulut. Bagian yang kedua yaitu trunkus atau badan, terdapat sisi ctenoid, yaitu sisi yang berbentuk sisir dengan tepi luar yang bergerigi. Kemudian terdapat sirip atau pinnae, pinnae dorsalis atau punggung, terletak di bagian punggung tubuh ikan dan berfungsi dalam stabilitas ikan ketika berenang. Kemudian pinnae pectoralis atau dada terletak dekat operculum, berfungsi untuk penggerakan maju, ke samping, dan diam atau mengeram. Pinnae abdominalis atau ventral atau perut berada pada bagian perut ikan yang berfungsi untuk membantu menstabilkan ikan saat berenang. Pinnae analis di anus atau belakang berada di daerah posterior anal, berfungsi untuk menstabilitas ikan berenang. Pinnae caudalis atau ekor berada pada bagian posterior tubuh ikan. Ini berfungsi sebagai pendorong utama ketika ikan berenang saat maju dan juga sebagai setir pada saat bermanuver. Kemudian terdapat 22 linea lateralis, yaitu garis tengah pada bagian tubuh ikan dari operculum hingga ke ekor yang ditutupi sisi. Yang terakhir yaitu bagian cauda atau ekor, merupakan perpanjangan dari anus ke bagian posterior. Yang terdapat pertama itu anus, pada ikan yang jantan, yaitu satu lubang di papila berbentuk memanjang dan menonjol yang berfungsi sebagai muara urin dan sperma. Pada ikan betina, 2 lubang di papila yang berbentuk bulan sabit, salah satu lubang untuk muara urin dan lubang lainnya untuk pengeluaran telur. Dapat kita lihat bentuk operculum dari ikan nila dan dari bagian atas ikan nila. Terdapat mulut, rongga mulut. Kemudian kita masuk pada sistem muscularis, yaitu merupakan sistem yang sangat penting bagi kehidupan ikan, terutama dalam pergerakan tubuh, peredaran darah, dan aktivitas tubuh. Jenis otot pada ikan nila ini disebut dengan jenis otot Wischian yang terdiri dari myoseptum, otot ikan yang menyerupai garis yang membatasi antar blok, myotem, ruang-ruang antar blok urat daging, myomer, otot yang terbentang mulai dari tengkorak sampai ujung ekor yang berdaging. Myomer ini terdiri dari bagian apaksial dan hefaksial. Apaksial ini kumpulan otot yang terdapat di sebelah dorsal septum horizontal, sedangkan hefaksial
atau musculi vertebralis, kumpulan otot-otot yang terletak di sebelah ventral septum horizontal. Horizontal skeletogenus septum, jaringan ikat yang memisahkan epaksial dan hepaksial. Musculus lateralis superficialis atau urat daging yang menutupi permukaan selaput yang mengandung lemak, dengan istilah lain disebut dengan red muscle karena warnanya yang berwarna merah kehitaman. Infracarinalis atau urat daging yang terdapat pada bagian bawah atau ventral tubuh ikan. Supracarinalis yaitu urat daging yang terdapat pada bagian atas atau punggung tubuh ikan. Kemudian kita masuk pada sistem respirasi, yaitu proses pertukaran karbon dioksida dengan oksigen yang berasal dari perairan dan dibutuhkan dalam proses metabolisme. Di sini terdapat gambar insang pada ikan nila. Insang ini mengambil oksigen dari perairan. Insang terletak di bagian medial dari aparatus operculum. Insang terbagi menjadi dua sisi yang simetris. Kanan disebut dengan dexter dan kiri sinister. Terdapat membran branchiostegal, yaitu fungsi utamanya sebagai ventilasi, transportasi air dan katup untuk mengontrol aliran air keluar selama bukan insang. Kemudian terdapat arcus branchialis, berperan penting dalam membantu sistem pencernaan ikan, memiliki struktur gelombang yang mengandung lendir sehingga dapat memperlancar perjalanan makanan menuju ke faring. Di dalam ruang insang yang memiliki dua lengkung menyerupai bulan sabit. Kemudian terdapat tulang lengkung insang, tempat meletaknya tulang tapis insang dan daun insang yang mempunyai banyak saluran darah dan saluran saraf. Kemudian tulang tipis insang atau branchios spinalis terletak di bagian anterior dan arcus branchialis yang berfungsi dalam sistem pencernaan untuk mencegah keluarnya organisme makanan melalui celah insang. Kemudian terdapat lembaran insang yang berfungsi tegak lurus terhadap bagian posterior arcus branchialis. Ini berfungsi dalam sistem pernapasan dan peredaran darah, tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Pertukaran oksigen dengan karbon dioksida ini terjadi secara difusi. Ketika air masuk melalui mulut, terdorong ke arah daerah insang, oksigen yang banyak terkandung dalam air akan diikat oleh hemoglobin darah, sedangkan karbon dioksida yang dikandung dalam darah akan dikeluarkan ke perairan. Darah yang sudah banyak mengandung oksigen akan diedarkan ke seluruh organ tubuh dan seterusnya. Kemudian terdapat gelembung renang sebagai organ hidrostatik yang mempunyai penyeimbang ketika berenang dan digunakan untuk naik atau turun dalam mengatur tubuh ikan saat mengapung di dalam air. Kemudian kita masuk dalam penjelasan digestivum atau sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses penyederhanaan makanan melalui cara fisik dan kimia sehingga menjadi sari-sari makanan yang mudah diserap di dalam usus, kemudian diedarkan ke seluruh organ tubuh melalui sistem peredaran darah. Sistem pencernaan ikan nila ini terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan ikan nila yaitu cavum oris atau mulut, faring, esophagus, ventriculus atau lambung, intestinum atau usus, rektum dan anus. Mulut dan rongga mulut ini bagian depan dari saluran pencernaan, berfungsi mengambil makanan yang biasanya ditelan bulat-bulat tanpa ada perubahan. Lendir rongga mulut akan bercampur dengan makanan, memperlancar proses penelanan makanan yang nantinya dibantu oleh kontraksi otot di dinding mulut. Kemudian geligi berfungsi untuk menggiling makanan menjadi kecil-kecil. Faring merupakan lanjutan rongga mulut yang juga di dalamnya terdapat insang yang nantinya juga berfungsi dalam mencegah keluarnya makanan. Kemudian saluran esophagus, jalur pencernaan yang tidak
termodifikasi yang terletak di antara faring dan lambung. Sedangkan lambung atau ventriculus berbentuk gelondong yang memanjang dan beradaptasi terhadap tubuh ikan yang memanjang dan terletak antara esophagus dan intestinum, berfungsi untuk menampung makanan sementara dan mengkondisikan makanan tersebut agar dapat dicerna di intestinum. Variceae pengatur pengeluaran makanan dari lambung segmen usus. Usus berfungsi untuk berbentuk pipa panjang berkelok-kelok tanpa adanya lipatan dan sama besarnya dan bermuara di lubang anus. Sedangkan kelenjar pencernaan ini terdapat hati berwarna merah kecoklatan, terletak di muka lambung atau mengelilingi lambung. Terdapat pankreas, biasanya menyebar di sekeliling hati. Pankreas mensekresikan beberapa enzim yang berfungsi dalam proses pencernaan makanan. Kemudian terdapat kantung empedu, fascia palae, bentuk bulat dengan warna kehijauan dan terletak pada hati. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi adalah sistem yang berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan oksigen dari perairan ke sel-sel tubuh yang membutuhkan. Juga mengangkut enzim, zat-zat nutrisi, garam-garam, hormon, dan antibodi serta mengangkut karbon dioksida ke dalam usus, kelenjar-kelenjar insang dan sebagainya keluar dari tubuh. Organnya terdapat jantung, pembuluh nadi, aorta atau dan arteri, dan pembuluh balik atau vena, dan kapiler darah. Bahan yang diedarkan yaitu darah atau plasma darah dan butir-butir darah. Bahan seperti jantung ikan, benda yang berongga dan terletak dalam rongga ruang mediastinal atau bagian posterior lengkung insang. Fungsi jantung untuk memompa darah dari ke seluruh bagian tubuh untuk melakukan fungsinya. Mempunyai satu sistem klep yang menyebabkan darah mengalir ke satu arah. Jantung ikan mempunyai alat pacu jantung yang memungkinkan jantung terus berdenyut walaupun otak sedang rusak atau mengalami kerusakan. Kemudian masuk ke penjelasan sistem saraf pada ikan nila. Sistem saraf pada ikan nila ini terdapat otak yang merupakan sistem saraf pusat. Otak memiliki fungsi untuk menerima input dan menginterpretasikan informasi dari semua organ-organ sensor, baik internal maupun eksternal, menghasilkan output berupa perintah untuk koordinasi semua bagian badan sebagai impuls, saraf atau hormon. Pada otak terdapat telenkapalon yang berarti pusat yang berhubungan dengan pembauan, lobus olfaktorius penerima rangsangan bau dari hidung. Yang kedua, terdapat dienkapalon berfungsi sebagai relay utama dan pusat pemrosesan informasi sensorik dan kontrol otonom. Yang ketiga, terdapat lobus optikus, pusat refleks penglihatan menerima serabut aferen dari retina. Yang keempat, metenkapalon atau cerebellum berfungsi dalam keseimbangan badan dalam air, daya orientasi dan tegangan urat daging. Yang kelima, mielenkepalon, bagian otak paling belakang yang komponen utamanya medula oblongata yang merupakan pusat untuk menyalurkan rangsangan keluar melalui saraf kranial. Yang keenam, terdapat prosencephalon, terdiri atas telencephalon dan diencephalon. Yang ketujuh, mesencephalon, terletak di tengah otak ikan dan relatif besar yang berfungsi untuk pusat penglihatan, terdiri dari sepasang lobus optikus. Yang terakhir, terdapat rhombencephalon, terdiri dari metencephalon atau cerebellum dan mielenkepalon. Sistem terakhir, kita akan menjelaskan tentang
skeletal. Pada sistem skeletal ikan nila atau kerangka, sistem rangka merupakan sistem yang dibangun oleh struktur-struktur keras dari tubuh yang bersifat menyokong dan melindungi. Rangka ikan nila memberikan bentuk tubuh ikan serta menyokong berdirinya tubuh ikan dan melindungi organ-organ penting. Melindungi bagian tubuh yang lemah. Selain itu, untuk penunjang tubuh sebagai alat penggerak pasif. Rangka menentukan bentuk tubuh ikan yang beraneka ragam. Berdasarkan letaknya, rangka terdiri dari dua bagian, yaitu rangka luar eksoskeleton dan rangka dalam endoskeleton. Sistem rangka dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama rangka aksial atau rangka sumbu, yaitu meliputi tengkorak atau kranium, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Yang kedua, rangka apendikular atau rangka anggota, yaitu gelang bahu atau gelang pektoral dengan rangka anggota depan, gelang pinggul atau gelang pelvik dengan rangka anggota belakang. Berdasarkan letak dan fungsinya, rangka aksial yaitu tengkorak, tulang punggung, tulang rusuk. Rangka visceral, semua bagian tulang lengkung insang dan derivatnya. Kemudian rangka apendikular, sirip dengan pelekatnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertama, yaitu rangka aksial. Rangka aksial atau rangka tengkorak dibentuk oleh 3 sumber, yaitu kondrokranium atau pembungkus otak yang berasal dari tulang rawan, demokranium atau tulang tengkorak yang berasal dari sisik yang berdifusi dalam dermis. Kemudian splanchnocranium atau tulang tengkorak berasal dari tulang penyokong lengkung insang. Namun, ketiga sumber ini membentuk suatu kesatuan, yaitu sepasang tulang parental, sepasang tulang frontal, tulang nasal, tulang lakrimal anterior sisi tengkorak, tulang squamosal, dan tulang premaxilla, maxilla jugal, quadrotal jugal atau pada rahang. Kemudian tulang prevomer, endopterygoid, ectopterygoid, palatin, parasphenoid yang terdapat pada langit-langit mulut. Kemudian tulang punggung dan tulang rusuk. Tulang punggung berkembang dari skeleton yang terdapat pada sekeliling notochorda dan batang saraf. Tulang rusuk berada pada tiap-tiap ruas di daerah badan yang disusun oleh sepasang tulang rusuk kiri dan kanan yang berfungsi untuk melindungi organ-organ bagian rongga badan. Yang kedua, rangka visceral, yaitu struktur tulang yang menyokong insang dan mengelilingi faring, terdiri dari 7 tulang lengkung insang. Tulang-tulang penutup insang yaitu operculum, suboperculum di bawahnya, preoperculum di depan, interculum di antaranya. Kemudian rangka apendikular, tulang-tulang penyokong sirip dan meletaknya untuk melekatnya penyokong tersebut. Yang pertama, sirip tunggal atau sirip punggung yang terdapat di punggung, ekor, dan anus. Sirip berpasangan, sirip ini terdapat di sirip perut dan dada. Sekian dari penjelasan mengenai praktikum struktur perkembangan hewan, yaitu ikan nila. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.